Halo, kita ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ya. Kali ini kita akan mendengarkan tentang apa itu OSIS, pengenalan tentang OSIS, kegiatan OSIS di SMA Pangudi Luhur Sedayu. Oke, kita simak saja yang akan disampaikan oleh Ibu Woro Prabaningrum. Tetap simak, jangan bosan-bosan, tetap di rumah, jaga kesehatan. Beriman, berbudi luhur, berprestasi. Halo, selamat pagi anak-anak. Ini Bu Woro. Bu Woro di sekolah SMA Pangudi Luhur Sedayu mendapat tugas mendampingi kalian sebagai pembina OSIS. Nah, untuk saat ini juga Bu Woro akan mengenalkan apa itu OSIS atau kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, OSIS itu apa? OSIS itu adalah kelompok kerja antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan semua aktivitas kreativitasnya, mengembangkan kemandiriannya dalam kegiatan OSIS. Nah, dalam hal ini, siswa yang dimaksud adalah semua peserta didik yang ada di SMA Pangudi Luhur Sedayu. Nah, dalam hal ini, satuan pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah SMA Pangudi Luhur yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari keberadaan OSIS itu adalah mengimplementasikan program-program kegiatan kesiswaan yang ada di sekolah. Dan dalam hal ini, semua siswa diberi kebebasan. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan semua bakat, kreativitas, dan minat. Nah, dalam hal ini juga diminta semua siswa untuk aktif mengembangkan kerjasama, semangat nasionalismenya, juga semangat persatuan kesatuan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah sekolah SMA Pangudi Luhur yang mendampingi anak-anak untuk bisa menjadi anak Pangudi Luhur yang juga mempunyai kepribadian yang tinggi, yang kuat, tangguh, dan mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat juga. Nah, fungsi dari OSIS dalam hal ini adalah wadah untuk menampung ya dan menyalurkan semua aspirasi siswa serta menetapkan semua garis-garis program kegiatan kesiswaan. Dalam pelaksanaan kegiatan kesiswaan, semua akan ditampung dalam komunikasi antar siswa. Semua siswa diminta untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mewujudkan persaudaraan sejati atau brotherhood di SMA Pangudi Luhur Sedayu. Dalam hal ini juga adanya pengembangan pelatihan keterampilan untuk berorganisasi, mengembangkan kecakapan hidup, dan juga pembinaan untuk pemberdayaan kader-kader bangsa. Nah, dalam hal ini peranan OSIS itu apa? Peranan OSIS itu adalah sebagai wadah pembinaan siswa. Yang kedua adalah untuk menjadi motivator yang dapat mewujudkan keinginan, semangat para siswa untuk berbuat, melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam hal ini juga untuk apa OSIS itu diadakan? OSIS itu diadakan juga untuk sebagai kegiatan preventif. Preventif untuk apa? Ikut mengamankan kegiatan sekolah agar siswa terhindar dari semua ancaman yang ada di luar sana. Karena apa? Yang ada di luar sana itu banyak sekali tawaran-tawarannya yang tidak semuanya harus diterima oleh siswa. Karena apa? Berdampak negatif. Nah, siapa yang menjadi OSIS Pangudi Luhur SMA Pangudi Luhur Sedayu? Ya, OSIS di SMA Pangudi Luhur Sedayu itu siapa anggotanya? Anggotanya adalah semua peserta didik. Nah, semua peserta didik adalah anggota OSIS. Nah, untuk pengurus OSIS itu siapa? Teman-teman kita yang bertanggung jawab mendampingi teman-temannya yang lain untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan
semua program kesiswaan. Dalam hal ini, pengurus OSIS di SMA Pangudi Luhur Sedayu terdiri dari 1. Vincentia Clara Adwina Laksono, itu sebagai ketua 1. Kemudian ada Evodius Gelin, itu sebagai ketua 2. Sekretaris 1 dipegang oleh Yohana Frisilia, sekretaris 2-nya dipegang oleh Maria Tatak. Bendahara 1-nya dipegang oleh Rosalina Angel Prita. Bendahara yang kedua dipegang oleh Aurelia Bunga Kalista. Sementara divisi ketakwaan dan liturgi dipegang oleh 3 rekan kita, yaitu Lucia Ari, Agustinus Herjuno, dan Naomi Valentika. Kemudian divisi kepribadian dan budi pekerti luhur dipegang oleh 3 teman kita, yaitu Franciscus Wahyu Andrianto, Birgita Nilam, dan juga Agustina Sinargian. Luis Pascal Saverio, kemudian Stefani Sinta, serta Anastasia Adelia itu nanti memegang jabatan di divisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya divisi apresiasi dan kreasi itu nanti akan dipegang oleh Veronica Anggilestari, Margareta Clarinta, dan Cecilio Galeh Mukti. Kemudian jabatan divisi keterampilan dan kewirausahaan akan dipegang oleh Alexandra Anjani, Carolus Vera Ananda, dan Theodora Ivana. Divisi pemberdayaan hidup dipegang oleh 3 teman kita, yaitu Hilarius Great, Nicola Surya, dan juga Angela Larasati. Divisi perlengkapan dan keamanan dipegang oleh 3 teman kita juga, yaitu Katarina Putri, Martinus Dwi Nugraha, dan juga Yohanes Aji. Veronica Nirmala Mei, Christian Kevin, dan Thomas Beckett Felix memegang jabatan di divisi olahraga. Nah, wajah-wajah mereka tampak sekian semarak bukan, dan mereka tetap semangat dalam menjalankan semua kegiatan dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Dan mereka adalah teman-teman yang bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang sudah diprogramkan, dan juga untuk merangkum semua keinginan dari teman-teman di SMA Pangudi Luhur dalam mewujudkan semua bakat, minat, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan OSIS itu apa saja? Kegiatan OSIS diantaranya ada upacara bendera. Biasanya upacara bendera dalam hari besar nasional dan juga pada hari-hari tertentu, biasanya kami tidak hanya memanggil instruktur upacara dari dalam sekolah saja atau Bapak Ibu guru saja, tetapi juga sebagai pembinaan karakter siswa, kami meminta dukungan dari institusi-institusi terkait. Kemudian yang lain, karena kita adalah sekolah bercirikan Katolik, maka pada masa-masa tertentu kami akan menyelenggarakan misa. Kemudian selanjutnya, OSIS juga mendukung program sekolah dalam mengembangkan bakat dan juga bagaimana kakak-kakak kelas 12 nanti dalam melanjutkan studinya. Maka anak-anak OSIS biasanya akan membantu Bapak Ibu guru di tim kerja humas dalam menyelenggarakan Expo Pendidikan. Selanjutnya nanti kegiatan rutin yang lain itu adalah pasti dong OSIS tidak selamanya akan menjalankan jabatannya sepanjang hayat. Maka jabatan OSIS hanya akan dilakukan selama 1 periode. Ya, maka biasanya pada bulan September akan dilakukan pemilihan pengurus OSIS. Selanjutnya ada kegiatan sebagai rangkaian peringatan pelindung sekolah. Peringatan pelindung sekolah itu apa saja? Yang pertama adalah Louis D. Extern. Louis D. Extern itu bisa dalam bentuk olahraga dan juga non-olahraga, sastra ataupun seni. Kemudian yang kedua adalah Louis D. Intern, ya. Kemudian sebagai puncaknya adalah perayaan Louis D. Puncak
yang biasanya diisi dengan misa syukur dan juga adanya pentas seni. Kemudian di sini juga ada latihan dasar kepemimpinan dan juga live-in pengurus OSIS. Untuk apa? Untuk menggembleng semangat juang, ya, juga motivasi para pengurus OSIS, terutama pengurus OSIS yang nanti akan dilantik, agar mempunyai motivasi yang kuat dalam bertugas menjalankan kepengurusannya. Selanjutnya ada juga, karena di sini kita juga harus menghormati keberadaan para pahlawan dan juga digabungkan dengan kegiatan kerohanian karena waktunya berdekatan, biasanya akan diselenggarakan bersama-sama waktunya, yaitu peringatan Paskah dan Hari Kartini. Kemudian kita tadi akan memunculkan adanya semangat juang, maka di situ ada jalan juang. Di sana akan ditempa bagaimana nasionalisme anak-anak itu diwujudkan. Kemudian juga kita akan mengajak anak-anak peserta dari semua anak, khususnya di sini adalah semua peserta didik di SMA Pangudi Luhur, bersama-sama nanti dikoordinir oleh pengurus OSIS. Untuk apa? Melakukan pengenalan peduli lingkungan. Yang sebelum-belumnya yang pernah kita lakukan adalah bersih sungai. Kemudian kita juga peduli lingkungan yang lain. Jalan yang ada di sekitar lingkungan sekolah juga dibersihkan dari sampah. Kemudian kita juga melakukan ziarah rohani. Itu adalah ziarah yang merupakan kegiatan rutin di SMA Pangudi Luhur yang merupakan sekolah bercirikan Katolik. Kemudian ada kegiatan lomba-lomba intern siswa. Tujuan utamanya adalah memunculkan adanya sportivitas dan juga rasa persaudaraan. Di antaranya macam-macam sekali kegiatan-kegiatan lomba yang sangat ringan dan juga yang mendukung adanya edukasi. Nah, teman-teman dan sahabat muda sekalian, itulah kegiatan OSIS SMA Pangudi Luhur Sedayu. Kita harus bangga, kita punya OSIS dan juga pengurus-pengurus OSIS yang dapat diandalkan. Maka tetaplah menjadi anak-anak SMA Pangudi Luhur, menjadi anggota OSIS di SMA Pangudi Luhur dan juga menjadi pengurus OSIS di SMA Pangudi Luhur Sedayu yang memiliki jiwa beriman, berbudi luhur, dan berprestasi.